Shalom Kakak Sinar. Shalom Kak Kontin. Shalom Adik Brian. Shalom Kak Liontin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Nah adik-adik yang di rumah, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dia sudah menjaga selama seminggu lamanya. Bahkan saat malam tidur kita, Dia menjaga hingga di pagi hari ini kita boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Untuk itu adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama kita mengangkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan penuh semangat. Adik-adik, kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami dari malam hingga di pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut mengucap syukur dan bersuka cita karena di pagi hari ini kita telah dibangunkan dari tidur kita semalam dan kita hendak memuji dan memuliakan nama-Nya. Untuk itu, kita mengangkat satu pujian, Oh sukacitaku. Dia
Ya adik-adik, kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengangkat satu pujian, lingkupiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu siapkan Alkitabnya, tetapi sebelum itu mari kita bersama memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, semua lipat tangannya dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami semua, biarlah kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Berkati orang tua kami agar mereka juga boleh menikmati kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang penabur. Seorang penabur. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat padi? Nah, padi ini gambar padi, ya. Padi ini dia tidak langsung menjadi padi atau tumbuh seperti ini. Dia harus disemaikan dulu di sawah atau tanah yang basah, dan dia dibersihkan dari rumputnya, batu-batunya dibersihkan. Setelah itu padi ini disemaikan atau bibit atau benih padi dihambur di atas tanah yang sudah dibersihkan tadi. Nah, setelah itu kalau dia sudah mulai agak tumbuh, padi atau bibit tadi, benih tadi dipindahkan lagi ke sawah yang sudah juga dibersihkan, dan lama-kelamaan dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah seperti ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau di Indonesia orang bisa menanam padi di sawah atau di tempat-tempat yang basah. Tetapi kalau orang di Palestina, di Israel atau di negara-negara luar, ya di Eropa misalnya, orang menanam padi bukan di tempat yang basah atau di sawah, tetapi orang menanam padi di ladang. Tetapi bukan namanya padi, tetapi namanya gandum. Orang menanam gandum di tempat-tempat yang kering atau biasa disebut dengan ladang, atau orang menanam gandum di ladang. Nah, Tuhan Yesus juga tahu cara menanam gandum. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada semua orang yang mengikuti dia, termasuk murid-muridnya yang ikut pada saat itu. Dia memberi beberapa perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, seorang penabur atau seorang petani pagi-pagi benar dia keluar dari rumahnya, dia menuju ke ladangnya tadi yang sudah dibersihkan untuk menabur benih-benih. Dia mempersiapkan benihnya yang ada dalam kantungnya, terus dia taburkan di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Dan dia membuang lebih jauh, dan ada yang jatuh di pinggir-pinggir jalan. Ada yang jatuh di pinggir-pinggir jalan, dan ketika para petani berhenti, ada burung yang datang memilih benih-benih atau padi atau gandum yang dihambur oleh para petani tadi. Terus, dan ada juga yang jatuh di tempat-tempat atau di tempat-tempat yang berbatu-batuan, dan dia tidak bisa tumbuh karena setelah matahari ada, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu tadi, dia cepat sekali layu karena panas oleh terik matahari, dan akarnya tidak sampai ke tanah karena di situ tidak ada tanah, banyak sekali batu-batunya. Berikutnya, diperhatikan lagi, para petani memperhatikan lagi tanamannya, ada juga yang jatuh di semak-semak atau pohon banyak yang tumbuh di sekitar benih padi, benih gandum tadi, ya, sehingga benih tadi yang mau tumbuh tetapi dihimpit atau diganggu oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya, sehingga pertumbuhan dari benih tadi itu terganggu. Nah, berikutnya para petani juga memperhatikan benih yang ditabur tadi, ada yang tumbuh di tempat yang sangat subur karena tanahnya bagus, sehingga hasilnya banyak dan berlipat-lipat ganda. Ada yang hasilnya 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, adik-adik, apa maksud atau apa arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu?
Nah, adik-adik, yang menabur tadi adalah atau petani tadi adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan, misalnya para pendeta, kakak pengasuh, atau para majelis yang setiap hari atau menyampaikan cerita Alkitab atau firman Tuhan kepada setiap orang. Nah, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ya, ada juga yang mendengar firman Tuhan itu, dia jatuh di dalam hatinya, dia mendengar firman Tuhan, tetapi tidak menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dia tidak mengingat firman itu sehingga cepat sekali hilang, ya. Atau ada yang datang merampas dia, misalnya dia terganggu sehingga lupa tentang arti atau cerita firman Tuhan itu. Ya, digambarkan di sini adalah burung, berarti ini adalah ada iblis yang datang merampas firman Tuhan yang sudah didengarkan tadi. Terus ada juga yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia dengan penuh sukacita bergembira sekali mendengarkan firman Tuhan, tetapi sesaat saja. Mungkin kalau pagi-pagi dia mendengarkan cerita Alkitab, terus selesai sekolah minggu dia sudah hilang lagi, dia sudah lupa lagi. Ini adalah contoh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan atau benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Dia tumbuh dengan segarnya, dia tumbuh dengan bagus, tetapi setelah matahari ada, dia sudah layu. Sama dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menyimpannya baik-baik dalam hatinya. Ini adalah contoh benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, adik-adik, ada juga benih yang jatuh atau orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dihimpit oleh kekhawatiran, keinginan, ya. Dia mendengarkan firman Tuhan tapi dia berpikir, aduh, nanti kalau misalnya saya lama sekolah minggu bagaimana ya, saya mau bermain. Nah, firman Tuhan yang didengarkan itu dihimpit atau diganggu oleh situasi atau keadaan yang ada di sekitarnya. Contohnya misalnya adik-adik, kita lagi sekolah minggu, tetapi aduh nanti saya mau main like, mau main TikTok, mau main FF, ini kakak pengasuh lama sekali cerita. Terus saya mau main tapi mama saya ada di samping jaga saya atau bapak saya ada di samping. Nah, ini contoh firman Tuhan yang disampaikan jatuh di tanah, di tempat-tempat yang bersemak-semak atau ada rumput-rumputnya. Nah, dihimpit oleh kekhawatiran dan juga dihimpit atau firman Tuhan yang didengar itu, ya, diambil oleh keinginan-keinginan karena tidak fokus mungkin, ya, mau bermain mungkin, atau bilang, aduh kakak pengasuh lama sekali. Kadang-kadang tuh adik-adik, ya, kakak pengasuh, aduh nanti kakak itu yang cerita lama sekali nanti. Itu contoh firman Tuhan yang disampaikan yang jatuh ke semak-semak. Nah, terus ada juga firman Tuhan yang ditaburkan atau yang disampaikan oleh kakak pengasuh atau pendeta atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dia didengar baik-baik. Nah, itu adalah benih yang tumbuh di tanah yang bagus atau tanah yang subur sehingga dia menghasilkan buahnya. Dan sama dengan kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita simpan baik-baik dalam hati kita, kita senantiasa bersukacita dan melakukan firman itu, firman Tuhan yang kita sudah dengar, mungkin saat sekolah minggu atau ibadah hari minggu bersama dengan orang tua kita simpan firman Tuhan itu, cerita Alkitab itu, dan kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu semakin besar kita, semakin kita bertumbuh dan semakin kita mengenal firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itu adalah contoh benih yang ditabur di tanah yang bagus atau tanah yang subur. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kira-kira dari gambar ini mana yang adik-adik pilih? Ya, mana coba adik-adik tebak, kira-kira dari gambarnya kakak yang ada ini, mana yang adik-adik pilih yang paling disukai?
Ya, betul. Ada yang paling suka adalah gambar yang nomor 5 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik pilih yang gambar nomor 5. Mengapa? Karena adik-adik dan kita semua ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyimpannya dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu kita ingat, kita lakukan, dan kita semakin bertumbuh untuk mengenal, mengasihi Tuhan secara pribadi. Nah, adik-adik, mari terus mendengarkan firman Tuhan dan simpan firman Tuhan itu dalam hati kita dan kita lakukan setiap hari. Nah, adik-adik yang diberkati, itulah cerita firman Tuhan di pagi hari ini tentang seorang penabur. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan atau cerita Alkitab pagi hari ini, kita akan menghafal dulu ayat hafalan kita di pagi hari ini. Semua siapkan Alkitabnya, kita baca dulu ayat hafalannya. Mazmur 119 ayat 11. Kita baca dulu. Mazmur 119. Semua buka Alkitabnya, Mazmur 119 ayat hafalannya pagi hari ini. 119 ayat 11, kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi kita baca Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi kita akan gerakkan ayat hafalan kita pagi hari ini. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa lagi. Sekali lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa lagi. Demikian ayat hafalan kita di pagi hari ini adik-adik. Dan pembacaan firman Tuhan atau cerita Alkitab di pagi hari ini dapat kita baca, adik-adik dapat baca dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Matius, coba semua buka Alkitabnya. Buka adik Injil Matius di Perjanjian Baru, Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Tetapi kakak akan membaca sampai ayat ke-10 dan selebihnya 11 sampai 23. Nanti adik-adik baca di rumah ya bersama dengan orang tuanya. Boleh? Kita baca sama-sama. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, tetapi kakak akan baca sampai ayat yang ke-10, selebihnya akan dibaca oleh adik-adik di rumah. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang
baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah adik-adik, ayat 11 sampai ayat 23, adik-adik akan membacanya di rumah dan membaca bersama dengan orang tuanya. Oke, baik adik-adik, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi, shalom. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu, untuk merespon firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan membawakan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah disiapkan orang tua kita masing-masing di rumah. Untuk itu, kita menyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kembali lagi adik-adik semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa sama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan Yesus selaku anak-anak sekolah minggumu agar kami senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami bertumbuh lebih mengasihi dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih juga untuk pagi hari ini. Kami juga sudah memuji dan memuliakan namamu lewat setiap pujian dan nyanyian yang sudah kami sampaikan kepadamu. Biarlah pujian dan penyembahan kami itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami terus berdoa kepadamu. Tuhan Yesus menolong masih kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami selaku anak-anak sekolah dalam pelajaran kami dari rumah. Tuhan Yesus menolong memberkati kami. Biarlah ketika kami belajar dari rumah kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dan kami juga boleh menghormati, menghargai setiap guru-guru kami ketika mengajar kami secara online. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru kami. Tuhan Yesus juga menolong mereka agar senantiasa mengajar kami dengan penuh kesabaran, dan mereka juga boleh membimbing dan mendidik kami sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini dalam pandemi COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus juga senantiasa menolong kami, memberikan kesehatan bagi kami semua dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami selaku seorang siswa atau pelajar. Kami mau berdoa juga untuk setiap para orang tua kami. Engkau juga memberkati ya Tuhan, agar dia juga membimbing, mengarahkan, bahkan mendidik kami sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa kami selaku anak-anak sekolah minggu untuk lebih dekat dan membawa kami untuk mengenal, mengasihi Tuhan secara pribadi.
Kami juga mau berdoa untuk setiap kakak pengasuh kami. Tuhan Yesus juga menolong memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, terlebih dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan Yesus juga memberkatinya. Tuhan Yesus, di pagi hari ini pun kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan baik bagi kami semua, karena Tuhan baik bagi kedua orang tua kami dalam pekerjaannya setiap hari, sehingga mereka memberikan persembahan untuk kami berikan juga kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan orang tua kami, memberkati masing-masing kami, dan memberkati persembahan yang kami sudah beri di pagi hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit pada saat ini. Mungkin ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus juga sembuhkan. Mungkin ada teman-teman kami yang berduka cita, Tuhan Yesus juga hiburkan. Bahkan mungkin ada teman-teman kami yang tidak sempat bersekolah minggu seperti kami di hari ini, Tuhan Yesus juga ingatkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu jemaat GKI Via Dolorosa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyi dari suara gembira nomor 2, Ting Ting Ting. Oke, baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa, semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah beribadah kepadamu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dan juga memberkati kami selaku anak-anak sekolah minggu, memberkati kakak pengasuh dan memberkati setiap orang tua kami. Mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan segera mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak undang kita semua bangkit berdiri bersama kita menyanyikan pujian Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kakak ingatkan kita untuk jangan lupa baca Alkitabnya di rumah. Dan tetap rajin berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.